Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahim di bulan yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita pun semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita panjatkan puji dan syukur hanya untuknya, ya. Karena dengan berbagai macam nikmatnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian akan menggugurkan dosa-dosa dan khilafan kita, dan juga yang paling utama mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap curah kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita, keluarga kita, dan anak cucu keturunan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana saumnya? Alhamdulillah. Ini yang paling banyak pahalanya ibu-ibu ini. Kenapa? Ada bisa jawab nggak? Ibu-ibu mah nyiapin sahur, nyiapin buka, bapak-bapaknya tinggal makan doang. Nah, jadi kalau bisa bertakwa, ibu-ibu nomor dulu nih yang bertakwa. Ya. Ada ayatnya itu surat Al-Zariyat, ya, ayat berapa? 15 kalau tidak salah, 11 sampai 15. Apa? Inna muttaqina fi jannati wa uyun. Ahidha ma tarhum kanu qabla dalika muhsinin. Kanu minal laili ma yahzaun. Wa bil asharihum yastaghfirun. Nah, jadi orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di surganya Allah, ya. Tapi sebelum dia itu, dia waktu hidupnya adalah qabla jalika muhsinin, selalu melakukan kebaikan. Hablum minannasnya bagus, ya, nggak pernah ngezolimin orang, nggak pernah nyakitin orang, ya, nggak pernah berbuat, ya, maksiat kepada sesama, ya. Selain jadi bukan hablum minallahnya aja, seperti yang cerita kemarin saya itu kan, ya. Terus kanu mila laili ma yahzaun, kemudian yang tidurnya sedikit. Nah, ibu-ibu tidur sedikit nih, jam 2 udah bangun ya Bu ya, masak. Ya, bapak-bapaknya masih ngerem aja dia, ya kan? Sama sama saya yang ngomong. Ya. Bu, banguninnya Bu ya, jam berapa? Jam 3:30. Enak bener ya. Ibu-ibunya masak, ntar mau buka siap-siap lagi, ya kan? Jadi kalau hitung-hitungan kalah bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya. Tapi ibu-ibu harus ikhlas Bu, jangan grundel. Ini laki gua tidur mulu kerjanya nih, wah, nggak apa-apa Bu, nggak usah, ikhlas sambil berzikir. Karena minal laili, ada kalimat ashar di sini adalah waktu-waktu di mana saat ibu sedang memasak, ibu banyak-banyak beristighfar di situ, ya. Bahkan Ustaz Ari Hidayat mengatakan sebelum waktu fajar itu katanya, banyak-banyak minta ampun kita kepada Allah. Baik, ini ibadah mahdohnya ya. Baik, saya mau cerita sedikit. Ini kita kan buka jam 8 lewat jam 8. Jam 18 maksudnya. Udah protes aja, cuma 2 jam doang Bu. Hitung-hitungan amat. Lapar ya. Jam 18 lewat 06 ya. Ya, masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Ya.
Saya mau cerita aja, jadi kalau disimak. Ya. Kemarin kan cerita apa kemarin di sini? Lupa saya. Cerita yang ibadah ya, ibadah di pulau yang 500 tahun dia. Oh iya. Terus yang itu udah belum? Orang yang dijolimi dia langsung minta ini. Belum, yang mana bu? Yang di akhirat ada umat Rasulullah nih. Jadi Rasulullah nih, bentar ibu sekalian coba jangan ngobrol. Aduh batuk nih. Jadi waktu Rasulullah ngobrol begini nih, lagi bersama sahabatnya nih, tiba-tiba Rasulullah tersenyum, menangis Bapak Ibu sekalian. Menangis, terus dia tiba-tiba tersenyum. Kemudian sahabatnya bingung lah, kenapa Rasulullah tadinya menangis tiba-tiba tersenyum. Ini bagi ke snack dulu ya. Bagi dulu snacknya dah. Nggak fokus Pak. Oh iya. Kayaknya udah ceritain nih. Udah. Ya udah double nggak apa-apa dah, nambah dah. Jadi akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu penasaran, tanya, maaf ya Rasulullah, barusan engkau menangis, terus sejenak engkau tertawa. Akhirnya tahu nggak, wahai sahabat-sahabatku, katanya, nanti di yaumil kiamat, di hari penghisapan, kata Rasulullah. Coba ibu-ibu dengar, bapak, ya, di hari penghisapan nanti ada umatku masih umat Rasulullah ya. Itu dia apa? Dia minta dikisos, maksudnya apa? Minta dibalesin. Ya. Apa isinya? Ya Allah, ya Rabb, aku sangat benci dengan si fulan itu ya Allah. Sewaktu di dunia aku pernah dizolimin, pernah difitnah, pernah disakitin. Pokoknya begitu dah kira-kira dah. Nah. Terus kenapa? Aku minta kebaikan dia buat saya. Pahala-pahalanya maksudnya. Terus kata orang tadi, wahai sahabatku, boro-boro buat antum, buat saja kagak ada, nggak kebagian, habis. Impas, lewat malah. Akhirnya apa? Ya Allah, aku masih belum puas. Kalau gitu gini, semua keburukanku timpakanlah kepada dia. Masya Allah. Nah di situ Rasulullah menangis, Bapak Ibu sekalian. Itu karena Pak, umat yang seperti itu yang protes nanti di akhirat, di hari penghisapan itu. Nah kemudian orang itu ditarik, disuruh lihat ke atas, maka dia kaget, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, dia bilang, indah sekali tempat ini. Untuk siapa? Untuk para nabi dan rasul kah? Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang berjihad kah? Luar biasa ya Allah, indah benar tempat ini. Maka Allah menjawab, semua bisa memasuki tempat ini yang begitu indah. Bukan cuma para nabi dan rasul dan para syuhada saja. Termasuk aku, termasuk engkau ya wahai fulan, katanya. Tapi engkau harus membayar dulu sebelum masuk ke sini. Apa bayarnya? Maafkanlah orang yang tadi pernah menyakiti kamu. Gandenglah dia untuk bisa berjalan menuju surgaku. Subhanallah. Tapi ini baru satu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pernah ngejolimi banyak orang bagaimana? Nah itu dia. Makanya hablum minallah itu tidak kalah pentingnya dengan hablum minallah. Ya. Makanya kemarin saya cerita waktu di rumahnya Pak Mutakin, ada yang pernah datang ya? Ada yang datang ya? Bagaimana Rasulullah itu menahan rasa sakratul maut, tapi Pak, sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah mengumumkan dirinya. Betul nggak? Siapa yang pernah tersakiti oleh aku, balas sekarang juga, jangan nanti di akhirat balasnya. Jadi saya sama ibu-ibu bapak sekalian, kalau yang pernah berhubungan sama saya minta maaf kalau saya pernah menyakiti. Ya, bapak-bapak, ibu juga sama. Udah saya maafin sebelum-sebelumnya. Ya. Kenapa? Nanti nyesalnya belakangan Pak. Kalau di sana kita repot. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Allah betul-betul adil. Kalau Allah sudah bilang maha, yang ditolak-tolak lagi. Bahkan ada seekor binatang yang tadinya di dunia tidak punya tanduk, kemudian dia sering ditanduki sama binatang yang lain yang bertanduk. Nanti di sana dikisos juga, akan dibalas juga nanti di akhirat.
Binatang pun akan diperlakukan seperti itu. Gimana kita yang manusia? Nah ini ya, jadi luar biasa Islam itu mengajarkan bagaimana hablum minallah, jangan kita bersyirik kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Juga hablum minannasnya juga baik kepada sama manusia, ini yang telah Allah ajarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hubungan tetangga pun dalam Islam itu sangat dijaga, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu silakan bawa Islam berdakwah di sekitar lingkungan kita, boleh, ya, karena setiap diri kita itu adalah dai, ya. Apa? Watawasobi hak, watawasobi sabr. Ya. Jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan dakwah kita dimanapun kita berada. Contoh begini, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah itu kalau malam sholatnya nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti, maksudnya apa? Nggak pernah lewat qiyamul lailnya, bahkan siang dia saum juga. Ini bukan bulan Ramadan, bukan pertanyaan. Terus kenapa kata Rasul, kata apa? Rasul bertanya, tapi ya Rasulullah, orang itu suka menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasulullah? Orang itu masuk ke neraka. Masya Allah. Cuman begitu doang, Pak. Jadi ibadah mahdohnya, ibadah ritualnya kalau sebagus apapun kepada Allah, kalau habis nasi bermasalah nggak bisa gitu. Tapi sebaliknya Rasulullah, ada si fulana, dia biasa-biasa aja ibadahnya, tapi dia berbuat baik sama tetangga, masalah. Maka kata Rasulullah, orang itu insya Allah masuk surga. Kok pada diam semua nih? Diam lapar apa diam apa nih? Apa? Oh. Apa? Oh, serius. Ya udah, saya serius sekarang ceramahnya dah. Suruh serius ceramahnya katanya nih. Dulu ya Rasul lagi begini juga nih. Coba ibu-ibu lagi, kita diam sebentar, bapak sebentar diam ya. Lagi hening Rasulullah nih dengan sahabatnya. Tiba-tiba atas izin Allah ada suara gitu. Kaget Pak, sahabatnya kaget semua. Maka Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah yang tahu tentang suara tadi. Karena tempat itu sepi Pak, tiba-tiba ada suara seperti itu. Engkau ingin tahu suara apa? Tentu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu adalah suara di mana kalian dengan izin Allah bisa mendengarnya, di mana Allah Allah telah menjatuhkan batu ke dalam neraka, dan setelah 70 tahun batu itu baru sampai dasar api neraka, kemudian dia meledak dan suaranya terdengar oleh kalian di hari ini. Masya Allah. Berapa tahun Bu? 70 tahun. Baru nyampe dasar api neraka Bu. Dalamnya kayak apa Bu? Coba ibu renungkan, bapak renungkan ya. Bapak ngelempar misalkan batu ya, berapa lama jatuhnya, berapa detik Pak? Atau kelapa, pohon kelapa ya, kita bayangin pohon kelapa jatuh, ada nggak 10 detik? Nggak ada. Kalau tinggi itu kan Pak. Ini 70 tahun baru nyampe dasar neraka batu tadi, dan kemudian dia meledak Pak, karena panasnya. Padahal saya ini kebetulan saya ini orang teknik ya Pak ya, background saya teknik. Jadi namanya batu itu tidak bisa dihancurkan oleh api Pak, nggak bisa. Kalau besi aja bisa meleleh, betul nggak? Tapi kalau batu nggak bisa, sulit. Ya. Nah ini bisa sampai hancur Pak, 70 tahun. Dan kalau kita hitung pakai teori fisika Pak, mungkin nanti bisa nanya ke orang yang ini, itu namanya ada rumus gerak jatuh bebas ya, H sebenarnya VOT setengah GT kuadrat. Nah ini VOT diabaikan, jadi G itu adalah gravitasi bumi ya, T itu adalah waktu. Nah waktunya itu 70 tahun. Itu kalau dihitung itu kedalamannya Pak, Bapak jangan ngobrol Pak, Bapak jangan ngobrol, ini serius nih Pak, karena serius tadi katanya. Itu kedalamannya, jaraknya itu Pak seperti perjalanan Jakarta Surabaya 2.300 triliun kali bolak-balik. Masya Allah. Makanya kalau lu para sahabat pada ketakutan Pak, walaupun di jalan surga dia sholat menangis. Kenapa? Karena rasa takut yang luar biasa.
Hari ini Bapak puasa ini nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau kita mengharapkan ridha Allah, karena azab Allah luar biasa sakitnya. Kalau dalam surat Al-Hajj ayat 47, mudah-mudahan ini masih ada hubungannya cerita tadi, wala yastajiluna bil azabi wala yulwal wahdah wa na yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Jadi nanti ada orang yang begitu masuk neraka minta disegerakan azabnya, kata Allah nggak bisa. Aku sudah berjanji waktu di dunia bahwa satu hari di sini adalah seperti 1000 tahun bertemu dunia. Saya kalau bayangin hadis ini Pak, kita kalau masuk ke neraka ngelayang-layang gitu Pak. Waduh, Masya Allah. 70 tahun baru nyampe dasar. Walaupun katanya api neraka itu ada tingkatannya. Ada syakor, ada hawiyah, ada macam-macam lah. Jahim dan seterusnya. Tapi kita jangan sampai mampir, nauzubillah min dzalik. Makanya tadi mari kita gali dengan pengajian ini bahwa kita ini ingin mencari rahmat dari Allah tadi. Ya. Kalau Rasulullah digambarkan sebegitu sakitnya sakaratul maut, ya bahkan dia bilang jangan sampai ditampakkan pada umatnya, tapi kita selaku umatnya jalankan apa yang Rasulullah ajarkan. Hari ini sampai saat ini Bapak Ibu sekalian diberikan ujian oleh Allah berupa keterbatasan dalam melihat. Ini anugerah dari Allah. Ya. Mudah-mudahan ini justru memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menuju surganya Allah nanti. Kita bukan kumpul di sini, kita kumpul di sana. Ibu-ibu bisa melihat saya, bapak bisa melihat saya juga demikian. Kita sana muda semua Pak. Iya, gagah-gagah. Ibu-ibu cantik-cantik. Ya kan. Lah gini-gini juga saya ganteng Bu. Lah, apalagi kalau dari jauh. Dari dekat sih enggak. Ya. Iya, kita bisa ketemu Rasulullah. Saya ngebayangin pengen bisa meluk Rasulullah seperti apa. Ya kan. Ibu-ibu bisa ketemu dengan Bunda Khadijah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Pengen enggak Bu? Pengen. Bahkan saya juga pengen ketemu para sahabat Rasulullah bagaimana waktu dulunya. Subhanallah ya. Kalau bapak mikirnya lain Bu, ketemu bidadari aja. Sehari kasih 40 katanya sampai dengan 100 bidadari. Ngampleh dah kata orang Betawi bilang. Hah? Ya kan udah senyum-senyum aja Bu katanya. Enak amat bapak ibu dikasih apa Bu? Bidadari bidadoro. Sama ibu nari kasih dayang-dayang juga. Ya kan? Tapi jangan kalah Bu, nanti ibu akan jadi hurain di sana. Ya. Iya. Udah tahu tuh Pak Heru mah udah ngebayangin baik dia mah bidadari. Begitu lagi asik sama bidadari, tiba-tiba ada perempuan cakep nih. Ditinggalin bidadari. Masa ini yang begini lebih cakep nih. Nggak tahu siapa itu. Istrinya Bu. Lah, ibu begitu masuk surga Bu, kalah bidadari cakep sama ibu. Jangan main-main ya kan. Sahih itu salah hadisnya itu. Ya kan. Makanya bapak jangan galak-galak sama ibu, ntar di sana nggak diaku loh. Ya, kalau bapak galak Bu, awas kalau di surga loh, nggak gua aku ntar di sana. Ya, harus baik-baik ibu-ibu bapak sama ibu-ibu ya. Ya itulah gambaran seputaran cerita tadi. Mudah-mudahan kita dipandaikan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah tadi dan diberikan kekuatan dan kesabaran ya dalam hal menjalankan ataupun mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Baik, ada pertanyaan silakan, masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Saya harap dari bapak-bapak 2, dari ibu 1. Ya. Dalam satu hadis ada katanya memang pernah ada kisah bahwa nanti penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita. Tapi jangan sampai di situ hadisnya tadi. Tapi yang paling gampang masuk surga juga kaum wanita. Ya. Nanti di ujungnya ternyata bisa jadi lebih banyak wanitanya. Gitu loh. Kok bisa begitu? Iya. Wanita diam di rumah saja itu sudah berjihad. Ya kan?
Jadi kalau dia sudah hijrah, sudah jihad, itu di rumah itu sudah berjihad ya. Menjaga apa segalanya, ya. Menjaga kehormatan dan seterusnya. Tapi kalau laki-laki keluar dari rumah, waduh banyak ngaconya bu. Nah, betul nggak? Diangkot, kedengeran suara ini. Ya. Tuh, berasa tuh yang ketawa tuh. Lah saya kemarin ketemu nih, saya nggak sebutin namanya. Kenapa ketawa-ketawa? Aduh Pak Ustadz, saya diangkut tadi saya ketemu sebelah saya perempuan. Nah, kenapa? Suaranya, aduh, katanya lah. Ya kan? Tuh, kalau perempuan laki begitu bu. Keluar rumah lewat pagar dikit, udah banyak ngaconya. Ya kan? Tapi gitu ya Pak Heru ya. Jadi insya Allah lebih mudah tuh justru kaum wanita. Ya, walaupun dia tidak berperang, tidak apa, misalkan kalau tetap istilahnya nilainya seperti orang berjihad. Ada lagi ibu-ibu? Atau bapak-bapak yang ujung silakan. Ya Pak. Apa? Nikah kenapa nikah? Hah? Nikahnya lebih. Terus kenapa kalau lebih dari 1 kali? Kalau kita di surga minta apapun juga, insya Allah dikabulkan. Ya, makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Pak, istri saya ada 3, bisa ketemu nggak? Bisa. Kalau 3-3-nya masuk surga sama kita. Gitu. Kalau sesuai syariat? Iya, sesuai syariat. Kalau 3 nggak sesuai syariat? Nah, nikahnya ya seperti apa dulu kata Pak Ustadz di belakang nih? Apa nikah karena semata-mata syahwat doang atau karena apa? Ya, saya juga 1 Pak, nggak 3 Pak. Tenang aja Bu, jangan khawatir Bu. Yang ceramah aja saya 1 Bu, Ustadznya Bu. Ya. Kalau saya punya prinsip begini, katanya kan boleh Pak. Yang lebar-lebar dikit nih. Katanya boleh kalau nikah kalau tanpa izin. Kalau saya punya prinsip harus izin. Kenapa? Nikahnya sah-sah aja, tapi setiap hari antum berdusta sama istri. Betul nggak? Ibu-ibu paling kenceng suaranya, bapak nggak ada yang betul. Ya, Pak. Tapi Pak banyak Pak Ustaz nikahnya diem-diem Pak, tahu-tahu udah punya anak. Ya silakan aja. Sama kayak orang, dia sholat, wudu, sah, tapi habis sholat dia mencuri misalnya. Sholatnya tetap diterima, tapi mencurinya kan tetap berdosa. Sama orang menikah, nikahnya sah, tapi setelah menikah dia membohongi istrinya, anaknya. Setiap hari loh Bu, Pak. Itu yang kenapa saya tidak mau. Jadi harus izin dulu, maka izin sama istri supaya keluar SIM L. So izin menikah lagi. Kalau istri nggak ngizinin jangan coba-coba bapak-bapak sekalian. Gitu. Makanya kalau istri yang mengikhlaskan, insya Allah pahalanya besar. Tapi ibu-ibu jarang yang mengikhlaskan. Yang ada beli golok sama asahannya. Dah, jangan lebar kemana-mana. Ibu-ibu silakan Bu. Iya Bu, silakan. Apa Bu? Itu nggak mau memaafkan, ya. Ibu nggak salah Bu, karena ibu sudah minta maaf. Tidak mau minta maaf itu menjadi berdosa dia, ya kan? Kan kita sering dengar kalimat Allah saja Maha Pengampun, masa kita tidak kan gitu. Cuma jadi masalah emang seperti itu Bu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Betul nggak Bu? Saya mah kagak mau minta maaf sama dia, bodoh amat. Nah, begitu kan dia. Biarin pahala saya habis juga. Sebel saya sama dia. Nah itu nggak boleh begitu. Karena emosi akhirnya apa? Dosa kita bertambah. Jadi kalau kita merasa salah lebih bagus segera minta maaf Bu. Ya. Jangan ditunda-tunda kalau bisa. Ya silakan 1 lagi. Boleh? 5 menit lagi kita berbuka. Baik, sebelum kita akhiri mari kita berdoa bersama-sama ya. Ya, doakan saya juga. Saya punya anak perempuan 2, laki 1. Ya. Tar dulu. Yang pertama umurnya 20 jalan 29 perempuan. Yang kedua laki-laki jalan 27.
Yang ketiga perempuan lagi jalan 25. Belum menikah tiga-tiganya. Mudah-mudahan Allah berikan pasangan hidupnya yang menuju ke surganya Allah SWT. Ya. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Ya. Rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, serta kita selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar 3 kali dan salawat Nabi 1 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya kafiyatul muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja berbuat ya Allah, maupun yang tidak sengaja kami perbuat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang ada maupun yang telah tiada ya Allah. Yang kini ada di alam kubur, mohon ampunanmu ya Allah. Jauhkanlah dari azab kuburmu ya Allah. Berikanlah nikmat kuburmu ya Allah hingga kiamat tiba dan masukkanlah ke surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah rahmat dan hidayahmu kepada kami semua ya Allah. Kasih sayangmu yang Engkau berikan kepada kami semua ya Allah hingga kematian menjemput kami ya Allah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam curahan rahmatmu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari azab kuburmu ya Allah. Jauhkankah kami dari azab neraka ya Allah, karena sungguh ya Allah kami tidak akan sanggup menerimanya ya Allah. Sungguh kami takut akan itu semua ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.